Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Riswandi MPD beserta Ibu Amrina Izatika SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah micro teaching serta rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita hanturkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingganya kita dapat berkumpul pada presentasi online pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 mata kuliah micro teaching akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi keterampilan memberikan penguatan. Adapun anggota kelompok 5 diantaranya yaitu saya, Rizky Fadila Fitriani, selaku moderator dan pemateri. Yang kedua, Ajeng Ayu Permatasari, selaku praktikan yang akan mempraktikkan keterampilan memberikan penguatan dan pemateri. Yang ketiga, Luciana Dewi, selaku notulen dan pemateri. Dan yang keempat, yaitu Rima Novitasari, selaku operator dan pemateri. Adapun runtutan acara pada kegiatan presentasi pagi hari ini diantaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan materi, yang ketiga praktik keterampilan memberikan penguatan, dan yang keempat yaitu penutup. Langsung saja kita ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara presentasi pada pagi hari ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan materi dari kelompok 5. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Ajeng. Kepada Saudari Ajeng saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang keterampilan memberikan penguatan. Next. Yang pertama yaitu pengertian penguatan. Menurut Hermiati, tahun 2013 mengemukakan bahwa penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik atau feedback bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Penguatan juga merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangi kembali tingkah laku tersebut. Next. Sedangkan menurut Sukirman tahun 2012, dari dua pengertian keterampilan penguatan atau reinforcement yang telah disampaikan di atas secara substantif memiliki kesamaan terutama dilihat dari beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, suatu respon. Kedua, modifikasi tingkah laku. Ketiga, dorongan atau koreksi. Next. Yang kedua, yaitu tujuan dan manfaat penguatan. Menurut Sukirman, tahun 2012, pemberian respon atau penguatan terhadap perilaku belajar siswa, baik melalui kata-kata atau verbal maupun non-verbal seperti dengan isyarat-isyarat tertentu, secara langsung maupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap peningkatan proses dan hasil pembelajaran, terutama yaitu terhadap penanaman rasa percaya diri dan membangkitkan semangat belajar siswa. Sukirman 2012 juga mengemukakan ada beberapa tujuan dan manfaat konkret yang akan dirasakan oleh siswa melalui penerapan keterampilan penguatan, antara lain yaitu materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Saudari Ajeng. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Luciana Dewi kepada Saudari Lucy. Saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu yang pertama dengan meningkatkan perhatian siswa. Yang kedua dengan membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Yang ketiga, memudahkan siswa belajar. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Dan yang kelima, memelihara iklim kelas yang kondusif. Selanjutnya, bentuk atau jenis penguatan. Adapun jenis-jenis atau bentuk penguatan tersebut menurut Sukirman tahun 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguatan verbal, dan yang kedua, penguatan nonverbal. Adapun jenis-jenis respon atau penguatan yang digolongkan ke dalam penguatan nonverbal menurut Sukirman tahun 2012 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mimik dan gerakan badan. Yang kedua, gerak mendekati. Yang ketiga, sentuhan. Yang keempat, kegiatan yang menyenangkan. Yang kelima, pemberian simbol atau benda. Dan yang keenam, penguatan tak penuh. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Lucy. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rima. Kepada Saudari Rima, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, D. Prinsip penggunaan penguatan. Menurut Helmiati 2013 halaman 76-77 mengemukakan bahwa dalam memberikan penguatan harus diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Hangat dan antusias. Hal ini diperhatikan dalam gerakan, ekspresi wajah, suara, serta bahasa tubuh. B. Sungguh-sungguh dan bermakna. Penguatan diberikan dengan serius dan tidak bersifat basa-basi. C. Menghindari respon dan komentar negatif. Jika siswa tidak mampu menjawab pertanyaan sesuai harapan. Next. D. Penguatan harus bervariasi, baik yang verbal maupun non-verbal. Penguatan tidak selalu dengan kata-kata yang sama, tetapi menyesuaikan dengan kondisi dan kualitas jawaban siswa. Penguatan nonverbal dapat berupa anggukan, senyum, sentuhan, bahasa tubuh, dan gerakan tangan. E. Sasaran penguatan harus jelas. Penguatan harus jelas tujuannya kepada siswa tertentu dengan menyebutkan namanya dan menuju pandangan ke siswa. Pandangan nonverbal dapat berupa anggukan, senyuman, dan sentuhan. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Rima. Materi yang selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai menurut Sukirman pada tahun 2012 halaman 315 menjelaskan bahwa tujuan menerapkan atau memberikan penguatan dalam pembelajaran, sasaran utamanya yaitu untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif, sehingga dapat meningkatkan mutu proses maupun hasil pembelajaran. Agar penerapan penguatan mencapai sasaran yang diharapkan, maka dalam pemilihan dan penerapannya, selain harus mengikuti prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas, menurut Sukirman pada tahun 2012 halaman 315 sampai dengan 316 juga harus mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu sasaran penguatan. Agar penguatan dapat berjalan secara efektif, maka setiap jenis dan bentuk penguatan yang diberikan oleh guru harus tepat pada sasarannya. Ketepatan sasaran tersebut meliputi dua aspek, yaitu ketepatan jenis atau bentuk penguatan yang digunakan, yaitu verbal ataupun non-verbal. Yang kedua yaitu ketepatan pada siswa yang akan menerima penguatan tersebut, apakah kepada semua siswa dalam satu kelompok belajar, atau kepada kelompok tertentu, atau kepada siswa secara perseorangan. Yang kedua yaitu dilakukan dengan segera.
Setiap penguatan yang diberikan oleh guru hendaknya dilakukan dengan segera, yaitu pemberian penguatan baik verbal ataupun nonverbal diberikan atau dilakukan bersamaan atau sesaat setelah perilaku belajar atau respon yang ditampilkan oleh masing-masing siswa. Misalnya, apabila guru melihat siswa dengan kesadarannya sendiri membuang sampah pada tempatnya, segera hampiri siswa tersebut dan sampaikan penghargaan pada saat itu pula. Misalnya, terima kasih Anda telah membuang sampah pada tempatnya. Dengan kata lain, bahwa antara penguatan yang diberikan oleh guru dengan perbuatan belajar siswa, sebaiknya tidak menunggu waktu berlama-lama, tapi segera diberikan penguatan pada saat itu pula. Dan yang terakhir yaitu penguatan secara bervariasi. Perilaku yang ditunjukkan siswa dari proses dan hasil pembelajarannya meliputi 3 unsur. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua sikap, dan yang ketiga keterampilan. Ketiga jenis perilaku hasil belajar tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Dan oleh karena itu, maka jenis dan maupun bentuk penguatan yang diberikan oleh guru pun harus disesuaikan dengan karakteristik perilaku belajar yang ditunjukkan oleh siswa itu sendiri, agar pembelajarannya menjadi lebih bermakna. Untuk memilih dan menetapkan jenis atau bentuk penguatan yang tepat atau sesuai, dapat disiasati dengan menggunakan penguatan secara bervariasi. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Baik, acara yang selanjutnya yaitu praktik keterampilan memberikan penguatan yang akan dipraktikkan secara langsung oleh Saudari Ajeng Ayu Permatasari. Kepada Saudari Ajeng, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan keterampilan memberikan penguatan. Sebelumnya, baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Nah, kemarin kan anak-anak sudah belajar mengenai makhluk hidup ya. Ada yang masih ingat nggak kita kemarin belajar apa aja? ciri-ciri makhluk hidup, Ibu. Ya, yaitu pada hewan cicak. Apakah masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Ada yang bisa menjawab? Makhluk yang bernafas, Bu. Wah, iya, betul sekali. Nah, ada yang mau menambahkan lagi jawaban dari Rizky? Tidak ya? Nah, jadi yang dijawab oleh Rizky Fadila tadi kurang tepat, tapi sudah benar. Mari kita beri tepuk tangan karena sudah berani menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, jadi makhluk hidup itu merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, dan merespon perubahan diri. Nah, di sini ada yang masih ingat nggak? Apa aja sih ciri-ciri dari makhluk hidup? Coba sebutkan. Bergerak, Ibu. Wah, hebat, pintar. Selanjutnya, habis bergerak ada apa aja? Bernafas, Bu. Iya, pintar. Terus habis bernafas ada apa lagi ciri-cirinya? Makan dan minum, Bu. Wah, iya, betul sekali. Pintar sekali anak-anak Ibu. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, baik. Tadi jawabannya sudah benar semua, sudah pintar-pintar semua. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama bergerak. Terus habis itu ada bernafas, makan dan minum, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Nah, baik. Karena ini kita anak-anak sudah pintar semua. Nah, terus ini juga udah di akhir pembelajaran. Jadi, Ibu akan memberikan satu pertanyaan dari anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Akan Ibu berikan
botol minum sebagai hadiah yang berani menjawab dan jawabannya tepat. Nah, pertanyaannya yaitu, mengapa sih kok cicak itu bisa menempel di dinding atau merayap di dinding? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Karena cicak memiliki organ pelekat di kakinya, Bu. Ah, iya, hebat sekali. Beri tepuk tangan untuk Rizky Fadila. Nah, benar jawaban dari Rizky Fadila bahwa cicak mempunyai organ pelekat di bagian kakinya. Nah, jadi cicak dapat menempel di dinding. Nah, ini sebagai hadiah kepada Rizky Fadila karena sudah menjawab pertanyaan dan berani menjawabnya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, itulah keterampilan memberikan penguatan. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ajeng yang telah mempraktikkan keterampilan memberikan penguatan. Menginjak acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara presentasi pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya mewakili rekan-rekan dari kelompok 5 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Rizwandi MPD beserta Ibu Amrina Izantika, SPD MPD, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam presentasi pagi hari ini. Semoga semua ilmu yang kita peroleh pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.